Selamat pagi para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Renungan kita pada hari ini Kamis 8 Mei 2025 tertulis dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 3 demikian firman-Nya. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya pasal 9 ayat 3 ini adalah bagian dari nubuatan yang mengisahkan tentang sukacita dan kemenangan yang akan dialami oleh bangsa Israel setelah menghadapi penindasan. Ayat ini menyampaikan bahwa Tuhan akan menghancurkan kuk penindasan dan membawa sukacita bagi umat-Nya, seperti pada hari panen atau saat membagi-bagi jarahan setelah kemenangan perang. Pemirsa dikasihi oleh Tuhan kita, kuk, gandar, tongkat adalah alat-alat yang biasanya digunakan oleh para petani pada ternak untuk mengolah tanah pertanian. Seperti itulah gambaran orang-orang Israel di tangan para penindas. Mereka mengalami keadaan yang sangat memberatkan hidup karena diperlakukan seperti hewan dengan beban kerja yang berat. Ada tongkat yang sewaktu-waktu memukul mereka ketika melakukan kesalahan. Sungguh berat ujian hidup yang ditimpakan Tuhan Allah pada mereka untuk membuat hidup lebih baik. Sampai waktunya mereka dibebaskan dari situasi sulit itu. Saat itulah yang digambarkan oleh Yesaya bahwa kuk, gandar, dan tongkat para penindas telah dipatahkan Tuhan Allah. Dan mereka mengalami kelegaan dalam hidup karena tidak ada lagi beban yang menekan. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu perenungan bagi kita di masa sekarang bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia ini untuk melepaskan kita dari berbagai beban dan pergumulan hidup dengan cara mendatangi kita dalam kesederhanaan dan telah membangkitkan kita dari kuk dosa dari dunia ini. Jangan lagi kita memasang kuk dan gandar yang baru, seolah-olah kita dikejar-kejar oleh tongkat yang memukul diri kita sendiri. Tapi marilah kita nikmati saat yang indah, yang penuh kedamaian, yang membuat kita semakin karib dan mesra membangun hubungan dalam keluarga berlandaskan kasih Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu firman ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan selalu hadir untuk memberikan sukacita dan kemenangan bagi kita. Kita dapat bersyukur atas segala berkat dan mengalami sukacita dalam hidup kita, bahkan sekalipun di tengah kesulitan. Dan firman ini juga mengingatkan kita juga dapat belajar untuk tidak menyerah dan tetap berharap kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan, karena Dia akan selalu hadir untuk membebaskan kita dari penindasan
dan membawa kita ke dalam sukacita dan kemenangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa karena Tuhan telah mengingatkan perjalanan kehidupan kami hingga saat ini, agar kami memakai kehidupan baru yang telah Engkau berikan kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Agar kehidupan baru itu boleh kami pakai sebagai senjata kami untuk melawan kekuatan dunia ini. Engkau berkati seluruh pemirsa yang mendengarkan renungan hari ini, agar mereka juga boleh bersukacita dan mereka boleh beraktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin.